Halo, saya Adri Rizal, Koperasi Sasuka Online. Nah, dan sekaligus juga trainer koperasi. Dari beberapa belakangan ini banyak teman-teman yang bertanya kepada saya tentang bagaimana sih cara mendirikan koperasi. Nah, ini menariknya. Koperasi ini dia sama entitasnya dengan PT, CV dan sebagainya. Itu maksudnya dia adalah subjek hukum atau badan hukum ya. Jika Anda ingin punya usaha, itu badan hukumnya bisa bentuk PT, bisa CV, bisa UD dan 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 lain sebagainya ya. Nah, koperasi ini adalah salah satunya. Jadi dia sama. Jadi dia adalah subjek hukum. Nah, bagaimana cara mendirikan koperasi? Yang pertama kali yang harus dipahami adalah koperasi ini adalah kumpulan orang ya. Jadi people base, jadi berbasis orang, bukan kumpulan modal ya. Nah, jadi koperasi ini adalah kumpulan orang. Nah, kemudian untuk mendirikan koperasi yang pertama adalah tentukan dulu kira-kira bisnis apa yang mau digarap oleh koperasi ini. Misalkan mau bisnis jasa, produksi, apa konsumen, konsumsi, atau simpan pinjam, atau yang lain sebagainya. Ketika Anda sudah menemukan eh, apa bisnis yang akan dilakukan, makanya ada persyaratannya untuk mendirikan koperasi sekarang itu minimal 9 orang. Nah, kalau dulu kan 20 orang ya, sekarang 9 orang saja sudah cukup. Nah, dari 9 orang ini melakukan yang namanya rapat pembentukan koperasi ya. Nah, rapat pembentukan koperasi. Nah, rapat pembentukan koperasi ini apa yang dibahas ya? Yang dibahas adalah bisnisnya apa, kemudian nama koperasinya bagaimana. Nah, kemudian di situ juga dibuat rencana kegiatan koperasi ya. Nah, kemudian selanjutnya selain rencana kegiatan koperasi, struktur koperasinya juga harus dibuat. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang rencana program koperasi. Nah, rencana program koperasi ini apa yang akan dilakukan dalam bisnis ini, sama kayak kita membuat bisnis plan kalau dalam perusahaan ya. Nah, rencana koperasi itu apa saja yang mau dilakukan. Jadi kalau sudah dibuat rencana program kerjanya selama 1 tahun dibuatkan bersama-sama di sana. Nah, kemudian yang ditentukan berikutnya adalah yang paling penting adalah kalau di PT itu namanya saham. Kalau koperasi namanya simpanan. Jadi namanya simpanan pokok, simpanan wajib, sama simpanan sukarela. Ya, inilah yang akan menjadi modal koperasi. Nah, modal koperasi itu yang paling utama adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Tentukan dulu berapa simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota. Nah, ketika kalau simpanan sukarela itu tanpa batas ya, karena anggota mau nyimpan berapapun boleh ya. Tapi kalau simpanan pokok sama simpanan wajib semua anggota sama. Nah, ini di luar konteks koperasi multi pihak ya. Sorry, saya belum bahas koperasi multi pihak. Jadi kita membahasnya baru koperasi non multi pihak. Jadi simpanan pokoknya sama, simpanan wajibnya sama. Nah, setelah disepakati, kemudian strukturnya, struktur koperasinya, ketuanya siapa. Jadi struktur koperasi itu dia ada nanti rapat anggota yang paling tertinggi ya. Nah, kemudian untuk mandatori rapat anggota itu namanya adalah pengurus koperasi. Nah, yang akan mengawasi pengurus itu nanti namanya pengawas. Kalau di perusahaan namanya komisaris. Nah, tentukan strukturnya, ketua, minimal ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, itu untuk di awal-awal sudah cukup ya. Kalau 9 orang kan ketua satu, bendahara sekretaris satu, bendahara satu, yang lainnya anggota misalkan, atau yang lainnya ada pengawasnya minimal 3 misalnya gitu kan, ada ketua dan anggota 2. Nah, berarti ada 3 anggotanya yang lain gitu. Nah, jadi strukturnya sudah ada. Nah, kemudian logo, kalau perlu dibuatkan logo juga, disepakati logo dan nama koperasinya. Nah, kemudian sudah oke, dibuat visi misinya, kemudian tujuannya apa, clear di sana. Nah, setelah adanya rapat pembentukan ini dibuat berita acaranya. Nah, setelah dibuat berita acaranya ini, silakan Anda melapor ke dinas koperasi. Biasanya nanti ada dinas koperasi itu melakukan yang namanya pembinaan. Pembinaan untuk pendirian koperasi. Dan nanti setelah itu clear baru dibuatkan akta notarisnya. Nah, jadi notaris koperasi itu kalau sekarang itu ada khusus ya. Tidak semua notaris bisa jadi notaris koperasi. Jadi sudah ada notaris yang ditunjuk khusus untuk pembuatan akta notaris koperasi. Biayanya sih ya
antara 6 sampai 10 juta atau berapa tergantung lokasi masing-masing area ya. Saya harapkan teman-teman sih mencari yang paling murah ya. Cari aja yang paling murah. Sekarang sih membuat notaris sudah bisa di seluruh Indonesia. Saya pikir di mana-mana bisa bikin notaris ya. Nah, jadi ini yang paling penting. Jadi rapat pembentukan, kemudian setelah rapat pembentukan, kemudian dibuat berita acaranya. Setelah dibuat berita acaranya, kemudian kita konsultasi sama dinas koperasi. Jika dinas koperasi memberikan pembinaan, kemudian kita buatkan akta notaris anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Nah, untuk anggaran dasar rumah tangga gimana? Nah, banyak sekarang contoh-contoh anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tapi kalau seandainya anda belum bisa bikin, ya nanti bisa kontak saya. Nah, itu guys, cara mendirikan koperasi sangat simple. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas koperasi itu lebih detail tentang manajemen dan sebagainya. Terima kasih, saya Andri Syarizal, Sasuka Online, koperasi provider software koperasi terlengkap di Indonesia dan yang pertama menggunakan teknologi AI. Terima kasih, salam koperasi.